Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sela Selviani from class Q1 English Education Study Program. This time I will discuss about male-female relationship. Well, let's just discuss. Male-female relationship. People's ideas about appropriate behavior for men and women are deeply held, and having been planted within them from a very early age, people tend to believe strongly that their own ideas on the subject are correct and other ideas are wrong or somehow inferior. People's ideas about what is proper in male-female relationship do not change easily. Male-female relationship, hubungan pria dan perempuan. Nah, pengunjung asing biasanya menemukan bahwa pada Amerika dalam hubungan pria dan wanita berbeda dengan yang mereka sediakan. Jika mereka terlibat dengan anggota lawan jenis sebagai kekasih atau teman, mereka cenderung memiliki reaksi negatif yang kuat. Paling tidak mereka akan bingung dan tidak beres. Selain gagasan yang sangat memegangnya tentang apa yang dapat dan tidak dapat diterima, ada kendala lain dalam memahami hubungan antara pria dan wanita, yaitu stereotip. Stereotip orang tentang gender mungkin menjadi penghalang besar dalam memahami hubungan pria dan wanita. Next. Stereotype about American men and women. As stated in previous chapters, stereotypes are generalizations of people groups which are deep-rooted in the size of the people. People stereotype others based on what they see, their experience, or maybe from the media. Orang asing biasanya menahan dua stereotip tentang pria dan wanita Amerika. Wanita Amerika bersifat stereotip sebagai penghancur perempuan karena aktivitas seksual mereka dengan berbagai pria. Stereotip umum lainnya adalah mereka yang mendominasi terkait hal ini. Orang Amerika stereotip sama lemah karena mereka membiarkan diri mereka mendominasi oleh wanita. Namun stereotip ini bukanlah perwakilan seluruh masyarakat. Next. Women and gender discrimination. Violence against women, including sexual assault, domestic violence, and sexual slavery, remains a serious problem around the world. Many also argue that the objectification of women, such as in pornography, also constitutes a form of gender discrimination. Banyak stereotip yang mengakibatkan diskriminasi gender, tidak hanya deskriptif, namun juga kepercayaan preskriptif tentang bagaimana pria dan wanita. Misalnya, wanita yang dianggap terlalu asertif atau pria yang kekurangan kekuatan fisik sering dikritik dan historis menghadapi kembali satu-satunya. Mereka juga dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja intelektual seperti ancaman stereotip yang menurunkan kinerja perempuan pada tes matematika. Karena stereotip bahwa wanita memiliki kemampuan kuantitatif inferior dibandingkan dengan pria, atau bila stereotip yang sama menyebabkan pria memiliki kemampuan tugas mereka sendiri lebih tinggi daripada wanita yang tampil di tingkat yang sama. Next. Woman liberation. Tema yang mendasari gerakan pembebasan wanita adalah individualisme, independensi, dan kesetaraan mereka. Percaya bahwa wanita telah secara tidak adil membebaskan hak dan peluang bahwa semua warga negara Amerika harus dimiliki. Yang woman liberation brings many impacts to men-female relationships such as yang pertama itu ada woman working and house husband.
wanita pekerja dan ibu rumah tangga. Fakta bahwa lebih banyak wanita yang bekerja memiliki implikasi untuk hubungan pria dan wanita. Lebih banyak wanita mendapatkan uang dan karena itu dalam posisi untuk menegaskan kemerdekaan mereka. Tanggung jawab perempuan tradisional di bidang perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dialokasikan ulang. Pria sekarang melakukan hal-hal seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada single parents atau orang tua tunggal. Keluarga induk tinggal di Amerika Serikat meningkat secara nyata. Menurut informasi status US, jumlah keluarga yang dipimpin oleh satu orang tua memiliki lebih dari 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Sebagian besar rumah tangga tunggal orang tua dipimpin oleh wanita. Sebagian besar wanita ini pernah menikah meskipun semakin banyak wanita Amerika yang sengaja memiliki anak tanpa niat untuk memiliki suami. Next, itu ada sexual revolution. In last 13 years, there has been a sexual revolution. In last 13 years, there has been a sexual revolution trend of number of things. The first, people, particularly younger ones, feel freer than they once did to talk about sex-related subjects, such as human sex organ, menstruation, and other things. It's also portrayed in many videos, songs, movies, and literature. And the second, more young people engage in premarital intercourse. And three, homosexuals, gay and lesbian have become much less reluctant than they used to be openly acknowledge their sexual orientation. Okay, so much material that I can convey more unless I apologize. I end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next material. Thank you.